Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla yang sama-sama sangat kita hormati, Bapak Menteri PUPR yang diwakili oleh Direktur Rusun, ya, Direktur Mas Susun, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Bapak dari kepolisian, dari TNI, dan juga seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini, ya, kita bisa hadir di majelis yang sangat istimewa ini, ya, di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19 yang masih menimpa kita semua. Kita masih diizinkan Allah untuk menyelenggarakan acara yang sangat penting, yaitu peresmian Rusun Nawa, bantuan dari Kementerian PUPR, ya, dari pemerintah Republik Indonesia, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, sangat berarti bagi kami. Ya, sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah, saya ingin melaporkan pada Bapak Yusuf Kalla dan Bapak semua bahwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini sejak didirikan oleh Allahyarham Bapak Muhammad Natsir, Bapak Syafruddin Prawira Negara, ya, Profesor Rashidi, Bapak Kasman Singodimedjo, Bapak Burhanuddin Harap, dan para tokoh-tokoh yang merupakan para pendiri bangsa kita, ya, ini terus, ya, berusaha mengokohkan salah satu pilar dakwah di Dewan Dakwah ini adalah mengokohkan NKRI. Ya, kita punya prinsip dakwah menguatkan akidah, mempererat ukhuwah, dan mengokohkan NKRI. Dan memang dai-dai Dewan Dakwah yang sebenarnya jumlahnya ribuan, yang disebut oleh Ketua STJ Muhammad Nasir sekarang ini ada 600-an, ya, itu yang dibiayai oleh Dewan Dakwah Pusat. Dewan Dakwah Jawa Barat saja juga membiayai dai sekitar 230-an yang saya terima laporan. Jadi setiap Dewan Dakwah daerah itu juga membiayai dai-dai sendiri. Jadi sekarang ini ada ribuan dai yang sebetulnya dibiayai oleh Dewan Dakwah. Ada yang sudah puluhan tahun, ya, saya bertemu di Lampung yang sejak tahun 70-an jadi dai, itu dulu mukafaah dai-nya masih 50.000, ya, sekarang ini alhamdulillah bisa naik, Pak, mukafaah dai-nya 500.000 rupiah sebulan, gitu ya. Jadi lumayan lah, gitu ya. Jadi itu dai dan setia sudah puluhan tahun tetap menjadi dai Dewan Dakwah. Dan salah satu dai kami lulusan angkatan pertama STD Muhammad Natsir tahun ini juga terpilih sebagai bupati di Sambas, ya, Saudara Satono, ya, beliau sudah berkunjung ke Dewan Dakwah, dan karena aktif dakwah di tengah masyarakat, akhirnya sampai masyarakat mendukung dia menjadi bupati di Sambas. Dan alumni dai atau alumni STID Muhammad Natsir bukan orang sembarangan. Alhamdulillah 2 hari yang lalu, ya, kami menerima ikatan alumni STID sekitar anggotanya 600 orang. Itu sangat membahagiakan bagi kami karena sudah puluhan yang sekarang menjadi doktor. Ya, banyak pimpinan Dewan Dakwah Pusat ini alumni STID Muhammad Natsir, para dokter lulusan STID Muhammad Natsir. Saya katakan pada mereka, Anda sebenarnya mungkin tidak sadar di STID Muhammad Natsir telah menerima proses pendidikan terbaik. Ya, mereka semester 5 itu, Bapak Yusuf Kalla dan Bapak semua, semester 5 itu mereka sudah ditugaskan untuk tidur di masjid. Ya, itu selama setahun, ya, selama setahun mereka tidur berapa? 2 tahun tidur di masjid. Dan setelah itu mereka diterjunkan ke daerah terpencil biasanya selama 2 tahun juga. Ada yang baru nikah, ya, itu dipaksa untuk pisah dengan istrinya. Ya, itu harus, ya, alasannya nanti semakin romantis kalau semakin lama berpisah, gitu. Dan alhamdulillah mereka siap. Dan itu yang saya katakan, pemerintah baru punya program kampus merdeka sekarang, ya, 3 semester
mengambil prodi atau di prodi lain atau di kampus lain. Tapi Dewan Dakwah ini pendidikannya sudah 2 tahun mereka diterjunkan tengah masyarakat, dan mereka bukan hanya ngajar ngaji, tapi banyak di antara mereka juga mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Saya terharu ya, sampai saya pernah nangis di satu Dewan Dakwah di Bengkulu waktu itu melihat perjuangan para mahasiswa STJ, bahkan sarjana ya, sudah sarjana, mereka terjun ke tengah lapangan ya, di tengah-tengah hutan, membina para mu'alaf, mengembangkan ekonomi masyarakat. Itu luar biasa. Jadi saya katakan, Anda semua mungkin tidak sadar selama ini telah menjalani satu proses kaderisasi kepemimpinan yang hebat. Dan oleh karena itu Bapak Yusuf Kalla dan Bapak semua, tahun ini kami bertekad Pak, insya Allah ingin meningkatkan lagi. Jadi selama ini yang mendaftar di STJ Muhammad Natsir itu 1.200-an. Dan karena keterbatasan tempat ya, dan yang lainnya, karena kita full beasiswa mereka 100% beasiswa Dewan Dakwah, itu kami hanya mampu menerima tahun kemarin 230. Dulunya malah sudah kita tingkatkan, asalnya 150 naik 180. Ini tahun kemarin sudah 230. Tapi permintaan dai tadi terus bertambah gitu ya, sehingga tahun ini kita targetkan mudah-mudahan kita bisa menerima sekitar 300-an ya, kalau bisa sampai 500. Ini ambisi, tapi mudah-mudahan, karena memang yang mendaftar sangat banyak sekali ya, 1.200 lebih yang siap ya dibina sebagai mahasiswa kader dai di STJ Muhammad Natsir. Ini proses pendidikan yang sangat bagus. Bapak Yusuf Kalla dan hadirin sekalian, saya sendiri gitu ya, kalau saya di bidang pendidikan, saya mulai tahun ini Pak, itu saya tidak mengkuliahkan anak saya keluar. Ya, saya jadi pengurus Dewan Dakwah dari tahun 2005. Dulu anak saya yang pertama kuliah di IPB, yang kedua di Al-Azhar Kairo, ketiga di UI, sekarang 4 di UNS Solo. Nah, mulai anak saya kelima, sekarang saya masukkan menjadi mahasiswa STID Muhammad Natsir. Saya katakan ke anak saya, ini kampus terbaik di Indonesia. Kamu nggak usah ragu, ya. Dan bukan hanya anak saya, sekarang santri-santri saya terbaik. Sampai saya lobby orang tuanya supaya mau kuliah di STID Muhammad Natsir. Ini pendidikan yang luar biasa. Saya terus terang senang kalau anak saya menjadi pejuang, ya, menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Masyarakat itu pengalaman yang luar biasa. Itu jarang para sarjana yang mau dan berani yang menjalani hidup. Dan insya Allah itu akan mereka nanti terjun ke tengah masyarakat berikutnya, proses tahapan berikutnya. Nah, itulah yang sangat membahagiakan bagi kami. Makanya pagi ini adalah momentum yang sangat penting untuk perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Dan Bapak Yusuf Kalla dan hadirin rahimakumullah, Dewan Dakwah ini punya beberapa model kaderisasi dai. Ada yang dai 1 tahun, ya, itu namanya ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Sekarang kami sudah meresmikan ADI yang ke-21. Ada 20 di 20 kota ada pendidikan dai 1 tahun. Itu juga full beasiswa Dewan Dakwah, ya. Ada 21, mereka 1 tahun. Yang sudah kami lakukan juga adalah program kaderisasi ulama. Alhamdulillah bekerjasama dengan Basnas selama beberapa tahun Dewan Dakwah telah melahirkan 69 doktor. Ya, itu juga beasiswa Dewan Dakwah. Ya, kemudian ada 254 Master S2, dai tingkat S2. Itu juga alhamdulillah. Nah, ini program ini sekarang insya Allah akan kami ambil alih. Mudah-mudahan bisa dibiayai oleh lembaga zakatnya Dewan Dakwah. Ya. Jadi ini memang sangat mendesak. Ya. Kita ingin betul-betul memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Ya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam umurnya yang ke-54 tahun ini. Nah, demikian. Kami mohon dukungan, mohon doa semua, ya, khususnya Bapak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan nanti saya mendengar Ketua STID Muhammad Natsir berharap kalau Bapak Yusuf Kalla nanti bersedia menjadi bagian dari kampus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini, ya, karena kampus ini kami yakin sebagai salah satu pusat pendidikan SDM Indonesia yang terbaik insya Allah, dan sudah terbukti. Saya bilang ke anak saya tidak ragu
kamu kuliah di sini karena Dewan Dakwah sudah terbukti, sudah melahirkan orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, dan itu yang ditekankan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian ya sambutan dari kami, dan terima kasih sekali lagi kepada Ketua STID dan jajarannya, juga kepada para mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia. Ini karena terhalang oleh pandemi COVID ini, kita berdoa semua mudah-mudahan segera ya pandemi COVID ini diangkat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas perkuliahan dengan normal kembali. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.